berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, di pembukaan Pesparawi, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan ini, dan saya kira ini cukup familiar buat kita. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka juga amin, itu tipu itu. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Dan lagi shalom. Saya kira saya pindah ke sini karena saya hampir hilang di sini. Baik, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini batu-batu semua mungkin. Jemaat, kita kan akan ada dalam Pesparawi, tapi pembacaan ini menjadi serius bagi kita. Kenapa? Pertama, saudara-saudara, saya sudah diingatkan khotbah jangan terlalu lama, karena yang siap menyanyi itu betul-betul sudah siap dari 5-6 bulan lalu itu. Oke, di bagian pertama, kata pertama dan kata terakhir dari pembacaan tadi menyebutkan satu kalimat yang sangat biasa dengan kita. Apa itu? Haleluya. Coba semua bilang haleluya. Lalu apa artinya haleluya? Banyak orang membatasi arti haleluya itu hanya pada puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Hanya sekedar itu? Tidak. Haleluya itu artinya sedikit lebih jauh dari sekedar puji Tuhan. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Walaupun dia hanya tambahan 1-2 huruf di situ. Pujilah Tuhan. Tapi apa maksudnya saudara? Itu ajakan kepada semua orang yang mendengar supaya dia memuji Tuhan. Haleluya itu kalimat ajakan. Mari kita semua puji Tuhan. Mari kita semua puji Tuhan. Yang menariknya tidak bilang mari kita semua ikut lomba. Tidak. Mari semua puji Tuhan. Banyak yang hanya mau ikut di Morowali juga begitu. Morowali Utara begitu. Ada. Kacamatanya juga ada ikut. Itu yang kecamatan mana itu? Pujilah Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Hari ini sebuah refleksi bagi kita sebelum kita berlomba. Sepanjang saudara menyanyi, sepanjang saudara bersekutu dalam perpaduan suara atau apa namanya, ada berapa jiwa yang saudara bawa untuk kemudian memuji Tuhan. Itu refleksi awal itu. Banyak paduan suara dibangun. Mereka 40 orang. Tahun depan tinggal 36. 2 tahun depan tinggal 30. Lama-lama bubar itu paduan suara. Betul. Nah itu. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara, seberapa pentingnya jiwa-jiwa itu saudara? Kalau ada satu orang saudara panggil dia untuk datang kepada Tuhan, oh itu jiwa penting. Ada satu hari Tuhan Yesus tinggalkan euforia banyak orang karena baru saja diberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa, berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Berarti dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat.
kerasukan 6.000 roh jahat. Saya bayangkan kita punya teman paduan suara hanya 1 roh jahat, dia punya otak saja, kita sudah pusing. Ini 6.000. Itu orang berbahaya, bukan saja bagi orang lain, dia berbahaya bagi dirinya sendiri. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Dia tinggal di kuburan. Bagi beberapa orang, manusia begini lebih baik mati, lebih baik mati. Tapi tidak untuk Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus turun, orang yang kerasukan ini melihat Yesus dan dia bilang begini, "Hai Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya kalau hanya sekedar mengenal nama Yesus, roh jahat juga kenal. Bahkan dia ketakutan. Jadi kalau saudara baru kenal nama Yesus, saudara belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama itu. Astaga. Pembacaan di Injil Mazmur mengatakan, Markus, di daerah itu ada tinggal orang-orang yang menjaga babi, kira-kira 2.000 ekor babi. Roh jahat itu meminta, biarkanlah kami keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Lalu kenapa dia biarkan 2.000 ekor babi itu mati? Jawabannya ringan. Dalam struktur budaya Yahudi, orang Yahudi tidak makan daging babi, haram. Tapi yang haram ini mereka pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa yang mau binasa, mereka biarkan. Ini yang Yesus marah. Lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada 1 jiwa binasa. Maka semua orang yang mengaku kenal Tuhan, lebih baik biarkan ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba kali, kalau babi 1 ekor 2 juta, babi 1 ekor 2 juta, kalau 2.000 kali 2 juta, 2.000 kali 2 juta, yang banyak. 2.000 kali 2 juta, 4 miliar rupiah harga 1 babi waktu itu. 1 orang yang hampir binasa waktu itu. Bayangkan, sebegitu mahal. Jadi kalau saudara menyanyi habis sebentar hanya untuk kasih tersinggung 1 orang, kok dia keluar dari bahaya itu. 2.000 kali 2 juta berapa? 4 miliar. Ada 1 jiwa waktu itu. Saya bayangkan saudara, orang bertanya, lalu siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar adalah suamimu. Bisa saja istrimu, bisa saja anak-anakmu, bisa saja orang tuamu. Kenapa? Ada banyak suami itu dia tidak ikut gereja. Waktu masih pacaran rajin, sudah menikah dia tidak pergi. Pendeta tanya, "Papa, kenapa kasih tinggal ibu sendiri ke gereja? Bapak kenapa tidak pergi?" Terus dia bilang, "Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami 2 telah menjadi 1. Jadi 1 saja. Jadi kalau ibu sudah pergi sama dengan Papa juga. Jadi kalau ibu sudah makan sama dengan Papa sudah makan. Nah, lalu bagaimana orang gila? Jemaah, ada ibu-ibu itu style cantik-cantik begini, pergi ke gereja jalan sendiri. Sampai di gereja pendeta bilang, "Ibu, mana suami?" Terus dia bilang, tahu sendiri. Ini tanda apa coba? Ini tanda. Makanya saya bilang orang itu tidak jauh-jauh, tidak jauh, dekat-dekat saja. Dan itu haleluya. Ajak orang datang menyanyi, ajak orang memuji Tuhan. Nah, itu penting. Tuhan tidak tanya berapa kali saudara ikut Pesparawi. Karena ada yang dengan sombong sekali mengatakan, "Ini Pesparawi ketiga saya ikut semua." Bahkan saya rencana Pesparawi ke-30 pun saya ikut. Itu dia masih hidup. Tuhan tidak tanya ada berapa kali kita ikut Pesparawi. Tuhan tidak tanya. Tuhan tidak tanya kita pakai seragam yang pakai
Siga itu. Tuhan ciptanya. Tuhan akan bertanya, ada berapa jiwa yang saudara bawa datang kepada Tuhan? Bayangkan, ada berapa kecamatan ikut? 10. Ada berapa? 10. Baru Bupati. Ada berapa kecamatan? 10. 10 pakai bahasa di sini bilang? Bukan ten. Oke, ada 10. Minimal ada 10 orang terpanggil untuk memuji Tuhan. Amin, kok? Oke, sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Saudara ingat bahwa haleluya bukan sekedar bilang puji Tuhan, tapi dia bilang pujilah Tuhan. Ajak semua orang, mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Jangan sampai setelah pulang dari sini ada yang tersinggung lantas dia bilang persetan. Pernah dengar itu kata persetan? Pernah. Atau sendiri ucap? Persetan itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu par dan setan. betul juga. Par artinya teman dekat, Ya. sahabat, besti. Dan setan yang artinya setan. Jadi kalau persetan berarti teman dekat dengan Setan. makanya lebih baik par Tuhan juga. Par Tuhan saja supaya kita teman dekat dengan Tuhan. Itu pesan pertama. Apa? Haleluya. Tidak ada yang dengar. Pesan pertama apa? Haleluya. Oke, kedua, puji siapa? Itu teks menarik. Kalau setelah ucap haleluya dia bilang, pujilah Tuhan. Tidak boleh ada satu orang pun yang dipuji di sini. Tidak boleh. Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Tidak boleh ada orang yang merampas kemuliaan itu. Hanya Tuhan yang harus dipuji di sini. Hanya Tuhan, tidak boleh ada satu pun yang dipuji di sini. Saudara, Alkitab mencatat dengan baik bahwa manusia diberi karunia-karunia. Karunia dibedakan dalam 2. Satu karunia motivasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang, mengajar, gitu. Dan yang kedua, karunia manifestasi. Bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan, terus ada yang menyembuhkan orang. Dua-dua itu sama, tidak ada satu lebih dari yang lain. Yang menarik saudara-saudara dalam gereja, kadang-kadang ibadah hari Minggu terus pendeta tanya, ada yang menyanyi? Paduan suara ada? Vokal grup? Mereka dari bawah bilang, iya. Iya. Tapi kalau bilang pembukaan Pespara, Bupati Morowali Utara dan Ketua Sinode akan hadir di sini. Aduh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Ini namanya karunia makam puji. Di Morowali Utara ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Dia baku tuduh sudah. Hanya Tuhan yang harus dipuji. Jadi kita berjumpa beberapa hari di sini, semua orang pulang bilang puji Tuhan. Semua orang pulang bilang Puji Tuhan. yang menyanyi habis orang bilang puji Tuhan, yang menonton juga bilang puji Tuhan, yang juri juga bilang puji Tuhan. Ya nama Tuhan dipuji. Betul atau tidak? Betul. Kadang-kadang ini penonton juga satu yang penonton dong. Orang tidak tahu menyanyi, tapi penilaian mereka lebih dari juri dan saudara. Kayak apa? Di Morowali Utara begitu juga. Ada. Kecamatan. Sampai di situ, Pak. Biar Tuhan saja yang dipuji. Tidak boleh ada orang yang merampas kemuliaan itu, sebertalenta apapun kita. Kalau Tuhan yang dipuji, saudara-saudara, maka itu menunjukkan bahwa ini proses berhasil hari ini. Proses hari ini berhasil, bahwa orang puji Tuhan. Saudara, bukan saja orang menyanyi, lebih dari itu,
dalam pekerjaan kita tiap-tiap hari harus orang kerja habis atau orang dilayani dan orang bilang puji Tuhan. Bayangkan kalau ada satu kantor pelayanan publik, ada yang datang bilang, sudah buka loket Pak? Terus karena masih 5 menit, yang di dalam bilang, belum. Oh, belum. Terus duduk begitu, sudah jam 8 bangun. Sudah bisa kok? Sabar sedikit. Ini sudah pas jam 8 ini. Sini. Menurut saudara itu orang yang dilayani akan bilang puji Tuhan? Dia akan bilang puji Tuhan? Dia bilang apa? Saudara kalau kerja baik-baik, datang, terlayani ini masyarakat yang harusnya dia pulang jam 9, dia sampai rumah setengah 9, istri dan anak-anak tanya, Papa, kok Papa bisa cepat ini? Aduh, puji Tuhan, orang di kantor itu kerjanya memang puji Tuhan yang dipuji. Tidak boleh ada satu orang pun dipuji. Saudara, puji Tuhan itu sebuah refleksi kecil dari penyangkalan diri. Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak bicara yang dua, yang pertama saja, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi bukan saya, tapi supaya kalau kita tanya, siapa yang buat itu bangunan yang bagus itu, gereja itu? Dia bilang, bukan saya, tapi padahal dia yang jadi ketua pembangunan, dia Gusti. Bagi-bagi envelope pembangunan, orang marah-marah mau kasih ke panitia, hanya bagi-bagi saja. Tapi waktu orang tanya, siapa bangun? Bukan saya, tapi bayangkan kalau ada orang tanya, siapa yang bangun itu gedung gereja? Terus saya bilang, bukan saya, coba kau cek saja. Itu mulai masuk dia pendiri sendiri. Dia mulai mau dipuji. Nah, itu dari masalah itu. Ada orang miskin, sakit-sakitan, tidak punya apa-apa, dia datang kepada saudara, saudara tolong dia. Singkat cerita, dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya, dan berita itu sampai ke telinga saudara. Kira-kira saudara bilang apa? Waktu itu datang sini sudah mau mati, Pak. Untung saya tolong. Untung mulai. Jadi ada godaan untuk kita merampas kemuliaan Allah. Jadi sudah dua ya. Yang pertama pesannya adalah Haleluya. kuat sedikit. Haleluya. Yang kedua, Puji Tuhan. hanya Tuhan yang harus dipuji. Tidak boleh ada yang puji diri di sini. Tidak ada orang yang boleh merasa diri inti di sini. Nanti dia bilang itu kecamatan, kalau saya tidak ada makin mati. Itu tidak usah bertobat. Sudah dua. Ketiga, pembacaan tadi mengisyaratkan dengan ringan. Kita puji Tuhan karena apa? Karena itu yang orang tanya kita. Kau panggil saya untuk ikut puji Tuhan, lalu kita puji Tuhan karena apa? Dia tulis dengan baik. Pujilah dia karena keperkasaan. Pujilah dia karena kebesarannya. Jadi setiap orang yang dipanggil untuk memuji Tuhan, karena dia mengalami, merasakan, menikmati sesuatu dari kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Karena itu puji-pujian adalah bagian dari kesaksian para saksi. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, baru mengatakan. Hanya orang sombong yang akan mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Itu hanya orang sombong. Kenapa? Bayangkan kalau tadi malam Tuhan kemana begitu. Terus tadi pagi dia lupa kasih bangun kita. Menurut saudara ini sore sapa kubur sapa. Ini sore Pesparawi jadi. Pengalaman dengan Tuhan. Karena kebesarannya. Ini menarik saudara-saudara. Tuhan panggil kita jadi saksi. Tidak usah jadi pengacara untuk bela Tuhan. Apalagi jadi hakim untuk bikin semua orang jadi salah dan dia benar sendiri. Tidak. Mari kita puji akan kebesaran Tuhan. Kesaksian para pemuji ada di sini.
Karena ini para saksi. Saya melayani di satu pulau bagian selatan di NTT, mau ke pulau satu yang tidak ada penghuni. Saya mau bawa anak-anak muda, kami tidak jadi jalan juga. Tapi satu dua nelayan datang bilang kepada saya, pendeta, yuk, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat terlalu semangat. Kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Kau pernah ke sana? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan? Ini orang beriman. Saudara, orang beriman kalau ada mobil jalan dari sini, ya Palu, celaka di jalan, tinggal 2 orang yang selamat, 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan mengatakan, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman itu akan mengatakan, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Para saksi ini butuh begitu, tahu, mengalami dan mengakui Tuhan yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kaitan dengan kebesaran Tuhan, supaya kita menjadi hilang lenyap dan Tuhan yang kelihatan di situ karena kebesarannya. Orang-orang yang belum percaya diri ketika diberi kesempatan dia menyanyi pertama kali, pimpin pujian macam tadi, kalau dia belum biasa itu dia pun berdoa minta pertolongan Tuhan itu luar biasa. Aduh, Tuhan tolong saya pertama kali. Di grup dia kasih tahu, mohon dukungan doa besok saya akan pimpin. Waktu dia masih awal-awal masih minta kekuatan Tuhan cara menyanyinya. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pakai latihan terus, datang latihan berdoa. Tapi mulai kesempatan semakin banyak dia peroleh, dia datang tidak latihan. Oke. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Tidak salah tuh, tidak salah improvisasi. Tapi jangan sampai ketika engkau mulai semakin bagus, engkau lupa bahwa harus karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Datang sini ada berdoa kok. Waktu latihan itu hari berdoa. Sebentar mau tampil berdoa. Berdoa supaya ranking 1. Itu yang dia persoalan. Keempat, lagi 2 saja, tidak lama. Keempat, puji Tuhan di mana? Itu pertanyaan. Puji Tuhan di mana? Di mana? Catatan teks tadi menarik. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Maka semua orang yang memuji Dia, semua yang datang untuk beribadah kepadanya harus datang dalam kekudusan. Syarat utama untuk menyatu dengan Tuhan adalah menjaga kekudusan. Banyak orang bisa menyanyi tapi belum tentu menjaga kekudusan. Banyak orang bisa berkhotbah tapi belum tentu menjaga kekudusan. Banyak orang berdoa tapi belum tentu menjaga kekudusan. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Mesti jaga kekudusan. Saudara, Roma 8 ayat 28 banyak orang pakai Allah turut bekerja. Ini nanti yang juara 1 juga akan tulis begitu di Facebook. Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Tapi sebelum ayat 27, sebelum ayat 28 ada ayat 26 dan 27 yang kira-kira dia bilang begini. Roh berdoa untuk hal yang tidak terkatakan. Paling tidak berkaitan dengan 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Itu hanya Roh yang tahu. Dan ketika kita ada dalam masalah, kita tidak tahu jalan keluar terbaik bagi kita apa, hanya Roh yang tahu.
Kalau dua hal ini dipahami dengan baik, orang boleh katakan, karena itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat, di sini sudah tidak ada jemaat. Ada. Jemaat. Ulang. Jemaat. Kalau kita diterang bisa lihat orang digelap? Bisa atau tidak? Tidak. Orang digelap bisa lihat kita diterang? Bisa. Lalu kenapa kadang-kadang orang yang diterang kembali ke gelap? Kenapa coba? Supaya tidak dilihat. Saya biasa bilang begini, itu karena dia biasa melakukan satu hal. Ini nanti saudara kasih tahu dia punya bahasa apa. Orang yang diterang kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Kepo. Apa itu? Kepo. Apa itu? Ente pakai bahasa Kupang bilang malui. Pakai bahasa di sini bilang, yang dia begini tuh saya bilang, apa? Buko. Kepo. Di sini ada yang biasa begitu. Ada. Jemaat. Siapa di antara kita yang dia punya handphone itu pola rumit? Ada. Yang mesti pakai sidik jari lah, kontak mata lah, ada. Ada. Dia polisi. Rahasia negara apa yang diisi di situ yang harus? Wih, kekudusan ini repot Amin kok. Amin. Jemaah. Kalau ikut gereja 31, saya tidak 31 Desember saya tidak tahu di sini, tapi kami di NTT biasa jam 6, jam 7 malam. Woi, kalau kita pergi itu lampu agak redup, tiba-tiba ada musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati yang kau tidak rasa. Ini 300 saya rasa tidak? Rasa. Kenapa bukan tidak rasa? Terus bla 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 dia bilang begini, jemaat, mari kita tulis catatan dosa kita. Dia biar berlalu bersama-sama dengan perginya tahun lama, tahun baru, hari baru, hidup baru. Woi, orang mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang tulis 10, ada 20. Separuh tulis pakai menangis. Keluar dia tidak langsung buang, dia masih bikin prosesi sendiri, lipat bagus-bagus baru pakai menyanyi. Maafkanlah denganku. Terus dia berdoa, dia bakar. Ini catatan dosa. Ini 31 Desember. Besok. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Di Morowali Utara ada laki-laki atau perempuan. Dia ada di sini. Pakai baju warna. Gila gitu. Anak muda. Anak muda. Terang atau gelap? Gelap atau terang? Terang atau gelap? Terang, amin. Amin. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Syarat utama menyatu dengan Tuhan adalah menjaga kekudusan. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, bagaimana? Saudara, orang tidak menjaga kekudusan dan menghancurkan persekutuan. Yang datang dalam nama Roh Kudus menyatukan. Menara Babel itu terjadi karena orang datang dalam nama kesombongan, hancur. Yang datang dalam nama Tuhan yang berbeda-beda di Yerusalem disatukan menjadi sebuah persekutuan. Aman itu berbeda. Ini penyanyi ini kan ada
Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Mesti jaga dia pun keharmonisan, akordnya dijaga. Masa kita mau menyanyi ada yang buru-buru duluan? Jangan, tahan. Tidak usah saudara melejit sendiri. Tidak usah. Tahu Ji. Hai dunia, gembiralah. Bagi baik suara baru menyanyi. Hai dunia. Ini kita belum mulai dia say, hai dunia. Begitu. Kira-kira begitu. Puji Tuhan di tempat yang kudus. Saudara tahu, semua yang kelihatan itu bisa ya direkayasa. Tapi hati kita kudus tidak, itu hanya Tuhan yang tahu. Saudara tidak akan pernah dengar berita pendeta yang dipencuri. Kalau tidak akan, saya jamin, garansi. Saya yakin. Tapi saudara tidak tahu saya punya isi hati ketika saya mengingini sesuatu dari Tuhan. Saudara tidak tahu, itu hanya Tuhan Allah yang tahu. Betul atau tidak? Saya punya video satu beredar cukup luas. Ketika saya bilang kepada ini ibu-ibu, izin ibu-ibu dan nona-nona, saya bilang, ini ibu-ibu, nona-nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Orang bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Saya bilang iya benar. Tuhan melihat hati dan bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini, saya melihat pakaian, bukan lihat. Saudara pakai begitu baru duduk di situ, itu saya pikiran. Lihat salah. Tidak lihat. Tidak lihat. Salah. Aduh. Jaga baik-baik, memang jaga hati, jaga mata, jaga semua hidup. Jadi kekudusan itu betul-betul menjadi sebuah pergumulan besar dalam kita punya hidup. Nah dia bilang, pujilah Tuhan di tempatnya yang kudus. Amin kok. Amin. Jangan sampai ada yang bahas di sini dia datang dia cap tikus memang. Sol dengan sol, bahas gitu macam. Tapi di sini ini orang lu ada atau tidak? Ada di sini. Itu Pak ada di sini. Coba semua lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Oke, sudah 4. 1 apa? Haleluya. 2. Puji Tuhan. 3. Besaran keperkasaan. Puji dia karena. 4. Puji dia di. Yang terakhir, dia bilang, pujilah dia dengan ceracap, dengan segala macam. Dia mau kasih tahu. Ketika orang bertanya, puji Tuhan dengan apa? Dia bilang, puji Tuhan pakai semua alat sudah yang keempat. Puji Tuhan pakai sudah. Yang bawa gitar, puji Tuhan. Yang pakai tambur, puji Tuhan. Yang pakai seruling, puji Tuhan. Yang datang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pakai semua. Tapi, ada tapi. Yang menjadi inti adalah pemuji, bukan alatnya. Kita ini kadang-kadang bagus. Bangun pagi-pagi putar lagu rohani. Tapi dia tidak menyanyi. Akhirnya tape masuk surga. Dia masuk neraka. Karena alat yang memuji. Kita ikut menyanyi. Amin kok. Kerjakan sesuatu yang kita mengerti. Kita juga ikut memuji. Amin. Amin. Saya kadang-kadang protes kalau orang mengerjakan sesuatu, menyanyi sesuatu yang tidak dimengerti. Lebih banyak dia di muka. Wah, itu artinya apa? Wah, itu harus ada pesan. Karena orang pulang membawa pesan. Dan ajarkan untuk memuji Tuhan. Padahal itu pakai alat musik. Tapi
Tapi kamu menjadi inti. Supaya kalau ada orang tidak ada di sini, dia ada jalan di sana, dia dengar, ada apa itu? Mereka puji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan, mereka tahu pesan yang disampaikan. Kadang-kadang kita ini bermain musik misalnya dengan sangat emosional sampai orang lebih dengar itu musik daripada kita punya pesan itu dia. Yang menjadi utama adalah kita yang tadi sudah jaga kekudusan, yang memuji Tuhan tuh, yang kemudian pakai ini jari, ini tangan. Orang tanya saya, pendeta, Pak pendeta tahu alat musik? Tahu main alat musik? Sebenarnya saya tidak tahu. Tahu pun hanya satu. Apa itu? Itu pun alat musik tiup. Saksofon kah? Tidak. Apa? Livery, peluit itu. Kiri kanan kiri. Saya tahu itu. Tapi saudara tahu bahwa itulah, ini pesta paduan suara. Berarti ada banyak orang menyanyi sama-sama atau pakai alat musik. Tidak boleh ada satu, kan ini lambang persekutuan. Pakai semua untuk memuji Tuhan, tapi jaga itu persekutuan, karena kamu yang menjadi inti dari ini nyanyian ini. Maksudnya kitalah pemainnya. Allah yang disembah, yang dipuji, dimuliakan, tapi kita yang menyatakan itu. Supaya kita pakai dengan baik. Saudara-saudara, saya kira ini saudara tahu, dan saya bicara ulang. Kadang-kadang kita tidak sehat di sini karena orang satu ingin mendominasi yang lain, yang alat musik satu lebih dari akhirnya kita musik. Dalam gereja itu, saya ingat ada satu waktu kami KKR di mana. Ada satu ibu bangun kasih kesaksian kalau roh bawa dia waktu itu tidur. Roh bawa dia ke surga. Dia jalan-jalan ke surga, dia lihat surga itu bagus sekali. Saya bilang, surga bagus, saya juga belum tapi terus dia bilang ada satu ruangan, dia lihat begini, itu ruangan bagus tapi isi mulut-mulut semua. Jadi dia tanya malaikat yang bawa dia bilang, malaikat, kenapa itu ruangan mulut-mulut semua? Lantas ini malaikat jawab, dia bilang begini, itu mulutnya pendeta-pendeta. Dia kenapa? Pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi mulutnya masuk surga, tapi tangan semua di neraka. Mereka tersinggung. Waktu mau berkhotbah setiap ibu, kita dua klarifikasi yang tadi. Saya bilang, ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ambil pisau, ibu tolong potong ibu punya jari kelingking. Terus kalau jarimu sudah berdarah, coba ibu bilang, rasa kau bisa. Tidak bang, itu Alkitab kasih gambaran kita. Mata, karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Mulut tidak lebih penting dari tangan. Mau masuk mulut yang kaki tangan semua. Masa mulut masuk kaki tangannya? Bawa teologi dari mana? Aneh juga. Saya bilang, ibu, siapa di antara kita yang malam-malam perut sakit mau ke WC, lantas perut bilang di kaki bilang di perut. Saya tidak bisa perut. Maaf, perut kau pergi, saya tidak bisa begitu. Ada orang stroke, kiri stroke, waktu dia mau ke gereja, apakah hanya kanan saja yang pergi? Kita bawa kan? Dia mau hela bagaimana dia bawa? Ini mulut di surga. Sembarang. Pesan harus pesan yang benar. Amin kok? Lagu kita pesan yang benar, dengan teologi yang benar. Anak sekolah minggu dengar. Tahu lagu itu? Tahu. Kenapa suruh saya solo? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Apa? Turut orang tua terlebih Tuhan. Itu kenapa? Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga, terima upahnya. Sesat. Ajaran gereja tentang surga kasih karunia bukan upah.
karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaanmu. Tidak boleh ada orang terus kita tengok senang. Ajar anak sekolah minggu menyanyi ringan-ringan sah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. ajar anak supaya pesan sampai kok dia mengerti itu begitu. Ini anak kecil kelas TK ini baru kita ajar dia. Bukan terbang tinggi. Ini anak dia tidak tahu apa dia dari atas sama bukan terbang. Dia bikin rusak. Yang ringan yang dapat dia tahu dia itu. Pesan-pesan itu menjadi penting. Amin kok. Karena itu kita ada di sini. Sudah berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
kebiasaannya. 4. Keputusannya. Yang 5. Dilakukan dengan Kalau saudara soal begini semua juara. Pesparawi. Saya mau kasih tahu saudara, Pesparawi artinya pesta paduan suara. Paduan suara gerejawi. saudara dengar saya kasih tahu saudara. Pesta ada makan, tapi di rumah juga ada. Di pesta itu menunya mungkin berbeda, cara penyajiannya juga berbeda, tampilannya berbeda, tapi yang membuat saudara punya berat badan 60, 70, 80 bukan pesta. Siapa juga tiap hari mau bikin kasih kita pesta. Yang buat kita punya badan itu beratnya 60, 70, 80 adalah makan pagi, makan siang, makan malam. Di mana? Dan saudara tidak bertumbuh di pesta. Bertumbuh di mana? Di sini sama saudara makan gizi, di rumah makan batu, saudara tidak bertumbuh. Dan itu perhatikan, jangan sampai waktu lomba ini kita semangat berlatih bernyanyi, habis lomba kembali ke rumah tidak jadi. Saya ingat saya punya anak-anak muda dong, saya kasih tahu orang, kami yang tua-tua begini, kami punya lagu dulu realistis. Gereja tua, masihkah kau ingat Waktu di desa. coba. Tapi itu realistis, kami di kampung pergi ke ibadah pemuda, kami dua bakuliat lama-lama suka jadi. Kamu punya lagu sekarang tidak mendidik kamu, kamu berbohong. Aku tak percaya. Orang tipu dong, percaya. Kamu lukai. Buta peduli. Iya gitu. Coba kau pikir. Di mana Apa? cinta seperti Memang tidak ada. Dia punya kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. ku tetap setia. Itu gila. Orang dengan orang lain kita setia dengan dia. Supaya apa? Jadi pakai sudah ini pesta-pesta rohani. Pulang perhatikan yang di rumah dong. Jadi buat kita bertumbuh, Amin kok. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.